Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita yang kita butuhkan. Baik yang diminta maupun tidak diminta, Allah kasih. Allah zat yang tidak pilih kasih. Dan Allah zat yang penuh kasih. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan-kenikmatan ini. Karena hamba yang bersyukur, Allah tambah kenikmatan-kenikmatan kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kenikmatan Allah, bermaksiat kepada Allah, tunggu. Azab Allah sangat pedih. Azab Allah sangat dahsyat. Azab Allah sangat-sangat tidak bisa kita elakkan. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi umat yang beriman kepada Allah. Setiap ucapan, tindakan, perbuatan apapun kita menyontoh kepada Rasulullah. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita mau dan ingin senantiasa beristiqamah menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah. Itulah bukti kita mengatakan aku ini umatnya Muhammad, aku pengikut Muhammad, dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa hampir 2 tahun bangsa Indonesia ini hidup dalam suasana pandemi COVID-19. Tidak terasa betul. Dan ini semua adalah skenarionya Allah. Allah yang mengatur ini semua. Hidup ini adalah ujian ma'asyiral muslimin. Apapun yang ada di dunia ini itu adalah qadarullah. Semua yang hidup di atas dunia ini melalui qadarullah, sunnatullah. Tidak selamanya umat Islam, umat yang beriman kepada Allah selalu dimenangkan oleh Allah. Ada kalanya umat Islam Allah rendahkan dalam rangka apa? Menguji keimanan, kesabaran, ketabahannya dalam menegakkan akidah. Itulah qadarullah. Semata-mata itu menguji kita. Kalau umat Islam dimenangkan terus, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Mungkin kesombongan akan bercokol dalam kepala orang-orang yang beriman. Maka kehidupan ini Allah sudah atur dengan indah. Maka kita sebagai manusia
Ojo sok melok ngatur urip. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, dalam hikmah yang nomor 4, silakan jenengan buka kalau punya kitab hikam. Ibnu Athaillah mengatakan, "Arih nafsaka." Istirahatkanlah dirimu, nafsaka dari nafsumu. Minat tasbir, dari prasangka, perasaan ngatur-ngatur kehidupan. Padahal hak yang ngatur kehidupan itu Allah. Maka kalau dalam bahasa yang lebih enaknya, kalau dalam bahasa pondoknya, arih itu dimanai kepenak no awakmu, istirahat no awakmu kanthi penak. Minat tadbir, ojo melok-melok ngatur-ngatur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, jenengan bisa melihat ketika COVID-19 ini, banyak orang sok keminter yang ngomong apapun lah. Seperti dia itu tahu kedepannya kayak apa. Dalam bahasa Jawa, ero sadurunge winarah. Makanya muncul yang namanya prokes. 3M. Mencuci tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian divaksin apa macam lah itu. Itu semua adalah ikhtiar secara zahiri. Manusia memang diperintahkan Allah untuk berikhtiar dari itu semua. Dan kita harus meyakini apapun yang Allah hadapkan kepada kita, itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita mencoba mentadaburi dalam surat At-Taghabun ayat yang 11. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kecintaannya kepada kita. Kita buka hati kita buka mata hati kita agar kita memahami semua kejadian yang ada di alam dunia ini dalam skenario-nya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba mim musibati. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang atau sebuah kaum illa biiznillah, kecuali dengan seizin Allah. Jelaskan. Jadi apapun musibah, bisa kesenangan, bisa kesusahan, illa biiznillah, itu semua seizin Allah. Rumornya yang ada di sana-sana, ma'asyiral muslimin enggak, ini rekayasa dari pihak-pihak sana ini. Perang kimia itu kan omongannya orang. Tembung jari. Yang pasti semua itu seizin Allah. Kalau nggak ada seizin Allah, gak bakal terjadi. Bagaimana sikap kita sebagai muslim? Menyikapi dengan tawakal. Di dalam tawakal ini ada apa? Ada ikhtiar, kekuatan untuk berusaha melindungi diri. Dengan cara apa? Prokes tadi. Maka jenengan memakai masker, berangkat mencuci tangan, kemudian berwudu, memakai baju yang bagus sudah disetrika pakai wewangi,
Itu ikhtiar dohiriyah. Dan hakikatnya semua penyakit, semua apapun illa biidznillah. Kata Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbi, maka Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Dalam kehidupan ini apa yang kita cari, ma'asyiral muslimin? Petunjuk Allah kan. Hidup ini kita mencari petunjuk. Dengan cara apa? Kita memahamkan diri dengan akidah kepada Allah yang benar. Kita memahamkan diri mempelajari Al-Quran. Kita memahamkan diri mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kita memahami itu semua dalam rangka apa? Yahzi qalbi. Allah memberikan petunjuk dalam hati kita. Kalau hati kita sudah mendapatkan petunjuk Allah, urip tadi tenang. Ketika semua orang ribut masalah apapun, hati kita sudah mantap bahwa Allah lah pelindung kita, bahwa Allah lah penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pegangannya orang-orang yang beriman, bukan prokes. Prokes itu hanya ikhtiar kita. Dan kelanjutan ayatnya adalah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah lah yang mengetahui semua urusan apapun. Allah yang tahu. Kapan kita mati, kapan corona akan berakhir, Allah lebih tahu. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah adalah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang terpenting. Maka setiap khatib, setiap mubaligh itu menyampaikan ittaqullah, ittaqullah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Karena ketaatan inilah, ketakwaan inilah yang nanti bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika pandemi ini terjadi, kita bisa melihat banyak orang yang stres, banyak orang yang gulung tikar usahanya, banyak orang yang pekerjaannya mengeluh setiap hari. Dari sisi ilmu kesehatan, ma'asyiral muslimin, orang yang stres, orang yang banyak pikiran, akhirnya apa? Malas makan. Ketika malas makan, maka asam lambungnya akan tinggi. Dan itu memicu yang namanya zat asamnya naik ke atas, akhirnya apa? Sesak nafas. Itu kalau dibawa ke rumah sakit pasti corona. Dan kalau sudah masuk rumah sakit nggak mau tanda tangan, pihak dokter, pihak rumah sakit tidak mau menangani. Ini yang jadi masalah juga. Kenapa rumah sakit di Indonesia tidak menanamkan kesantunan, tidak menanamkan rasa ta'awun dalam jiwanya? Hanya menanamkan ini ladang bisnis. Akhirnya banyak nyawa-nyawa yang tidak berdosa terenggut juga. Dan itu semuanya memang sudah ketentuan Allah. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana proses meninggalnya, itu sudah ada ketentuannya. Wa ma kana li nafsin an tamuda illa bi idznillah kitaban muajjala.
Semua yang bernyawa itu semua dalam aturan kaidah-kaidah Allah. Dan semua sudah ditulis dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka izinkan saya pada khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tentang protokoler ketakwaan. Jangan kita hanya menggembar-gemborkan prokes. Protokoler kesehatan itu adalah zahir, tapi batinnya kita kosong. Yang terpenting kita bangun zahirnya kuat, batininya harus kuat juga. Apakah antum bisa menjamin ketika antum prokes, antum bisa hidup lama, antum bisa sehat terus? Apakah antum bisa mati mulia dengan berpegang teguh pada prokes? Maka solusinya adalah protokol ketakwaan inilah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dijaga oleh Allah. Apa itu protokol ketakwaan? Yang pertama adalah dawamul wudu, melanggengkan wudu, mengistiqamahkan wudu. Karena wudu ini adalah amalia yang dilakukan para sahabat, salafus soleh, dan para ulama. Karena saking mulianya dawamul wudu ini, sahabat Bilal dalam sebuah riwayat, terompanya sudah terdengar oleh Rasulullah di pintu surga. Ketika ditanya amalan abang, wahai Bilal, sampai terompamu itu aku dengar sudah masuk di pintu surga. Ya Rasulullah, aku senantiasa mengistiqomahkan wuduku dan aku mengerjakan 2 rakaat sesudah wudu. Dan wudu ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang mutatahhirin, yang menyucikan dirinya batiran, secara zahiran wa batinan. Semua orang tidak akan luput dari dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang mempercepat taubatnya dan tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan lagi kepada Allah. Dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Kemudian apa keistimewaan orang yang mengistiqomahkan wudhunya itu? Adalah apabila seseorang sebelum tidur berwudu dulu, kemudian membaca suratul kursi, ayatul kursi maksud saya, ditambah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, maka Allah menjauhkan dari gangguan setan dan iblis dan Allah menjaganya. Itu ada dalam kitab Subulus Salam. Bisa panjenengan lihat kalau punya kitab Subulus Salam atau Fiqhus Sunnah. Yang kedua adalah PPKM. Apa itu PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Karena apa? Ma'asyiral muslimin, orang yang banyak pergi ke masjid adalah orang yang memiliki kemuliaan sholatnya dari sholat yang ada di rumah.
Rasulullah mengatakan as-salatu jama'ati afdalu min salati faddi sab'i wa isratin darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, yang nilai kemuliaan pahalanya 27 derajat. Kemudian dalam hadis riwayat lain, langkah-langkahnya orang yang pergi ke masjid, ma'asyiral muslimin, itu langkah-langkah yang penuh barokah. Langkah kaki kiri Allah ampuni dosanya. Langkah kaki kanan Allah muliakan derajatnya. Semakin jauh langkahnya menuju masjid, semakin banyak keberkahan yang diraih. Kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid adalah orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah ketika pada yaumul qiyamah tidak ada naungan, hanya Allah saja. Rasulullah mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqakum fi masajid. Seorang laki-laki yang hatinya sudah terpaut di masjid. Jadi jangan anggap remeh tiang sing seneng jumenengi ana jero masjid. Penggawane wong nganggur iki. Jangan katakan itu. Jenengan enggak punya hak mengatakan itu, yang punya hak atas semua orang-orang ini Allah. Kita bukan pemiliknya. Pemilik kita itu Allah. Maka jangan suka mencela orang, jangan suka mengatain orang. Karena kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk itu semua. Yang memiliki itu Allah. Selanjutnya adalah ma'asyiral muslimin, adalah PDK, perbanyak zikir kepada Allah. Dengan cara apa? Banyak-banyak baca Al-Quran. Dalam sebuah penelitian, seorang ilmuwan yang ghairul Islam meneliti ketika sebuah air dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, molekul-molekul air itu akan menjadi molekul-molekul positif yang sangat bagus dan bisa menghentikan perkembangan yang namanya sel kanker. Itu orang ghairul Islam yang mengatakan itu. Dan kita membaca Al-Quran itu bukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Membaca Al-Quran adalah amalan-amalan yang mulia. Amalan-amalan yang nanti bisa menolong kita, ma'asyiral muslimin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacaan Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quranmu itu nanti pada yaumil qiyamah itu akan datang. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi jangan remehkan bacaan Al-Quran kita. Dan sekarang banyak hilang, ma'asyiral muslimin. Dulu waktu saya masih kecil-kecil, ketika ba'da maghrib, cok rumah, tiap rumah itu bacaan Al-Quran itu ada. Di rumah itu semua baca Al-Quran. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Suratul Kahfi, ada yang baca Juz Amma. Sekarang apa yang diperdengarkan? Lagu dangdut, kopluan, Masya Allah. Apakah itu bisa memberikan syafaat pada yaumil qiyamah nanti?
akan menghinakan kita semua. Kemudian perbanyak sholat kita, sholat sunnah atau sholat 5 waktu, perbagus dengan mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasul. Sholatnya harus diilmoni betul-betul. Kenapa? As-salatu lidzikri. Sholatlah kamu untuk mengingatku, kata Allah. Dan sholat itu merupakan penggugur dosa-dosa kita. Sholat yang khusyuk akan menghadirkan ketenangan jiwa. Sholat yang khusyuk menghadirkan mustajabah doa. Dalam hadis Muslim, ketika seorang hamba sholat dan di dalamnya pasti membaca suratul Fatihah, yang di dalamnya dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembahmu, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolonganmu. Dan Allah menjawab itu. Hada bainal abdi, hada baini wa bainal abdi, li abdi walil abdi masya'ala. Ini antara aku dan hambaku, kata Allah. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta, masalah, pasti aku ijabah. Dalam catatan selama sholatnya itu sesuai dengan kaidah Rasulullah. Dalam jiwanya tidak tercampur makanan yang haram. Jauh dari bid'ah khurafat tahayyul. Maka apapun yang menjadi pintanya diijabah oleh Allah. Yang terakhir, protokol ketakwaan adalah perbanyak melakukan amal-amal soleh. Terutama di saat pandemi ini. Di saat para saudara kita banyak terpuruk ekonominya. Banyak yang dulunya kerja sekarang nggak kerja karena di PHK. Maka kewajiban kita, hakul muslim ilal muslim, adalah memiliki rasa ta'awun, saling tolong menolong kepada sesama. Allah tidak akan menolong hamba selama dia tidak mau menolong saudaranya. Wallahu aunil abdi ma kana fi aunil akhihi. Kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah saudaramu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah dalam ketakwaan dan kebaikan. Jangan bertolong-tolong dalam kekejian dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian perbanyak kita infak dan sedekah. Karena kita harus berhati-hati. Jangan-jangan harta yang kita kumpulkan itu bisa menghinakan kita. Bisa menghancurkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Karena harta itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau enggak benar, harta itu akan menjadi apa? Setrika bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah beristiqamah dengan protokol ketakwaan ini, apa yang kita dapatkan? Kita dekat dengan Allah. Kita senantiasa sadar betul bahwa Allah lah zat yang maha mengatur segalanya. Maka disunahkan ketika pagi hari kita berdoa, raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita memahami itu, ya Allah, aku ridho Engkau menjadi pengatur kehidupanku, Engkau menjadi sutradara hidupku, aku ridho. Dan Nabi Allah Muhammad menjadi nabiku dan Islam menjadi agamaku. Kita pasrah betul dengan aturannya Allah. Dan di dalamnya kita penuh ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan aturannya Allah. Bukan kita hanya pasrah kemudian diam, enggak. Tapi kita juga harus ikhtiar, harus usaha. Baru kita serahkan hasilnya baik buruknya pada Allah. Ketika kita memahami itu, hidup ini akan tenang ma'asyiral muslimin. Bawang ribut kaya apa jenengan tenang, ada Allah di sisiku, ada Allah di belakangku. Sehingga ketika orang-orang beriman memegangi betul protokol ketakwaan ini, Allah jamin kehidupannya akan dimenuhi dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Dan ditutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Karena doa merupakan senjatanya orang-orang beriman. Menunjukkan bahwa diri kita itu lemah di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa kita semua meminta dan senantiasa mengakui bahwa Allah lah tempat kita meminta dan Allah tempat kita minta pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kaum muslimin dan dosa kaum mukminat. Dosa mukminin dan mukminat yang telah hidup sesudah kami ya Allah. Dan hidup mereka adalah kemuliaan ya Allah. Maka kumpulkan kami semua ya Allah pada yaumul qiyamah ya Allah. Dan ringankan kami semua ya Allah pada yaumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah yang hak kami anggap hak dan kami berusaha untuk mengerjakannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kami yang batil adalah batil ya Allah, dan kami berusaha untuk menjauhnya ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah anak keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Dan jadikan anak dan istri kami ya Allah menjadi penyejuk mata kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha memberikan keberkahan ya Allah. Turunkan keberkahan kepada kami ya Allah. Hidup yang barakah, umur yang barakah, rezeki yang barakah ya Allah. Saudara-saudara, jamaah-jamaah yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kami ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.